Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Ayudian Nurfalak dengan NIM O1124128128 dari kelas D angkatan 2024. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat prednison. Kita masuk ke materi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk farmasi untuk mempertahankan sifat fisik, kimia, mikrobiologis, terapeutik, dan toksikologisnya dalam batas yang ditetapkan selama periode penyimpanan dan penggunaan tertentu. Stabilitas ini menjamin bahwa obat tetap aman, efektif, dan berkualitas sepanjang masa simpannya, baik dalam kondisi penyimpanan normal maupun saat digunakan oleh pasien. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prednison. Prednison adalah obat jenis kortikosteroid yang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi peradangan dan gangguan sistem imun. Obat ini merupakan versi sintesis dari hormon kortisol yang secara alami diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan studi stabilitas dan implikasi praktisnya. Nah, studi stabilitasnya itu yang pertama ada studi menyatakan prednison stabil selama 24 bulan pada suhu ruang dalam kemasan tertutup. Yang kedua, dalam bentuk suspensi, stabilitas menurun lebih cepat dibanding tablet. Yang ketiga, disarankan penyimpanan dalam wadah tertutup, terlindung dari cahaya dan kelembapan. Nah, kita masuk di implikasi praktis. Yang pertama yaitu ada simpan prednison pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua, jangan gunakan produk jika warna berubah atau melembek. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa dan kondisi penyimpanan apotek. Di sini juga ada fungsi dan kegunaan prednison. Yang pertama itu ada penyakit autoimun. Untuk mengobati penyakit autoimun seperti lupus atau reumatoid arthritis. Yang kedua, reaksi alergi berat. Untuk mengatasi reaksi alergi berat seperti asma atau dermatitis. Lanjutannya yang ketiga yaitu adalah pengobatan gangguan pernapasan. Digunakan dalam pengobatan gangguan pernapasan seperti bronkitis atau penyakit paru obstruktif kronis. Yang keempat, terapi sebagai bagian dari terapi untuk beberapa jenis kanker. Yang kelima, penolakan organ transplantasi. Digunakan untuk mencegah atau mengobati penolakan organ transplantasi. Nah, di sini juga ada karakteristik prednison, yaitu ada bentuk sediaan dengan bentuk tablet ataupun suspensi. Kelarutannya yaitu rendah dalam air, larut dalam alkohol, stabil dalam bentuk padat, tetapi dapat mengalami degradasi jika terpapar cahaya dan kelembapan. Ada juga indikasi obat prednison, penyakit autoimun dan inflamasi, yaitu ada lupus eritematosus sistemik, artritis reumatoid, sindrom nefrotik, psoriasis berat, polimialgia reumatika. Yang kedua ada alergi berat. Reaksi alergi parah misalnya angiodema, urtikaria, asma bronkial yang tidak responsif terhadap terapi biasa. Yang ketiga ada penyakit paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik, eksaserbasi akut, pneumonitis, sarkoidosis. Nah, di sini juga ada cara kerja atau mekanisme aksi prednison. Yang pertama, prodrug
yang diaktifkan di hati prednison sendiri adalah produk obat yang tidak aktif secara langsung dan perlu diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu prednison oleh enzim di hati. Yang kedua, ikatan ke reseptor glukokortikoid. Prednison masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Kompleks ini lalu masuk ke dalam inti sel atau nukleus. Nah, di sini juga yang ketiga ada pengaruh pada transkripsi genetik di dalam inti sel. Kompleks prednisolon reseptor glukokortikoid mempengaruhi ekspresi gen. Yang keempat, menurunkan migrasi leukosit sel darah putih ke area peradangan, mengurangi permeabilitas pembuluh darah kapiler sehingga mengurangi pembengkakan, menghambat aktivitas limfosit T dan B, menekan respon imun berlebihan pada kondisi autoimun. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas ini yaitu ada yang pertama suhu, degradasi dapat meningkat pada suhu yang tinggi. Yang kedua ada cahaya, prednison rentan terhadap fotodegradasi. Yang ketiga, kelembapan, paparan udara lembab dapat mempercepat hidrolisis. Yang keempat ada pH, stabil dalam pH netral, kurang stabil dalam kondisi asam atau basa ekstrim. Dosis dan cara pakai prednison. Dosis umum dewasa, contoh tergantung pada indikasi, yaitu yang pertama untuk peradangan ringan 5-10 mg per hari. Yang kedua untuk kondisi autoimun berat atau alergi berat bisa dimulai dari 20-60 mg per hari atau lebih, kemudian diturunkan secara bertahap. Yang ketiga, durasi penggunaan bisa singkat beberapa hari atau jangka panjang tergantung penyakitnya. Nah, cara pakainya itu yang pertama diminum setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung. Yang kedua, usahakan pagi hari karena meniru ritme atau hormon tubuh. Yang ketiga, jangan menghentikan mendadak jika sudah dipakai dalam waktu lama, harus dikurangi bertahap sesuai anjuran dokter. Nah, di sini juga ada efek samping jangka pendek, umumnya muncul dalam minggu pertama hingga beberapa bulan. Nah, yang pertama itu ada peningkatan nafsu makan dan berat badan. Yang kedua, gangguan tidur, insomnia, perubahan suasana hati, mudah marah, gelisah, ataupun segala macamnya. Dan yang ketiga, tekanan darah meningkat, kadar gula darah meningkat, berisiko pada penderita diabetes. Yang keempat ada gangguan pencernaan seperti mual, mah atau nyeri perut. Yang kelima ada sakit kepala. Nah, di sini juga ada efek samping jangka panjang. Penggunaannya itu ya berbulan-bulan atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Nah, yang pertama itu ada osteoporosis atau tulang rapuh, katarak atau glaukoma. Nah, yang kedua ada peningkatan risiko infeksi karena sistem imun ditekan, kulit menipis dan mudah memar. Nah, yang ketiga ada lambatnya penyembuhan luka, wajah membulat atau moon face. Nah, yang keempat distribusi lemak tidak merata, misalnya lemak di punggung atas atau perut, gangguan pertumbuhan pada anak, dan yang terakhir itu ada depresi atau gangguan kejiwaan lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.